Hai semuanya. Pernah nggak sih kamu lagi scroll-scroll iseng di malam hari, tiba-tiba nemu barang yang lagi gede banget diskonnya? Yang dari harga 1 juta tinggal 300.000 doang. Tanpa pikir panjang, langsung masuk keranjang, lalu check out, dan besok paginya kamu bangun dengan rasa puas kayak abis menang sesuatu. Bukan menang lomba, bukan juga menang lotre, tapi menang cepet-cepetan dapetin barang yang katanya cuman hari ini doang diskonnya. Rasanya bangga, padahal barangnya bahkan belum nyampe. Dan lucunya, kamu udah mulai ngebayangin diri pakai barang itu, sambil dalam hati bilang, gila sih ini, dapat murah banget. Untung semalam aku scroll. Tapi coba deh, kita pelan-pelan mikir, bener gak sih itu untung? Atau jangan-jangan, itu cuman ilusi hemat, yang ujung-ujungnya malah bikin kamu miskin pelan-pelan. Karena percaya atau enggak, beli barang promo itu bisa jadi salah satu penyebab kenapa kondisi keuangan kamu nggak pernah stabil. Bukan karena kamu nggak kerja keras. Bukan karena kamu nggak bisa nabung. Tapi karena kamu sering banget tertipu sama kata-kata manis. Diskon, flash sale, limited offer, harga spesial hari ini doang. Dan ini serius. Karena banyak orang yang sebenarnya penghasilannya cukup. Tapi hidupnya tetap kejar-kejaran sama tanggal gajian. Tiap akhir bulan, dompet kerasa tipis, saldo ATM tinggal serpihan. Padahal kalau ditanya, kamu beli apa sih bulan ini? Jawabannya seringnya malah ngebingungin, kayak, nggak tahu juga ya. Nggak beli yang aneh-aneh sih, cuma dapat skincare yang lagi diskon, terus ada sepatu lucu pas flash sale, udah gitu doang. Kelihatannya sepele, tapi gitu doang, itu ternyata diam-diam nyedot energi keuangan kita pelan-pelan. Dan disitulah jebakannya. Promo itu kayak jebakan tikus yang dibalut keju lezat. Kita ngelihatnya untung. Padahal itu awal dari serangkaian pengeluaran kecil yang gak terasa tapi numpuk. Dan yang lebih bahaya, kita jadi ngerasa aman buat beli. Karena otak kita mikirnya, kan murah, gak apa-apa lah. Tapi kalau itu terus-terusan, lah ya bocor juga dompetnya. Kamu inget gak, kapan terakhir kali kamu belanja karena emang butuh banget barang itu? Bukan karena dia muncul di homepage e-commerce dengan stiker merah bertuliskan hanya hari ini, diskon 80%. Yang bikin jari kamu otomatis ngeklik, ngeliatin fotonya, baca reviewnya, terus sebelum sadar, udah masuk keranjang aja. Kita ini hidup di era di mana promo udah bukan sekadar penghemat biaya, tapi jadi strategi manipulasi pikiran. Serius, tim marketing itu ngerti banget cara kerja otak kita. Mereka tahu gimana caranya bikin kamu ngerasa kehilangan peluang kalau nggak beli sekarang. Mereka sengaja kasih timer. Sisa 1 jam lagi. Mereka kasih notifikasi berkali-kali. Mereka tahu manusia itu takut ketinggalan. Jadi jangan heran kalau akhirnya kamu check out barang yang bahkan kamu nggak kepikiran sebelumnya. Nggak ada di wishlist, nggak ada di daftar kebutuhan. Tapi karena ada promo, kamu ngerasa kayak, ya udah deh, mumpung murah. Padahal itu bukan mumpung, itu jebakan. Kita tuh sering lupa bahwa uang yang keluar tetap aja uang keluar. Meskipun kamu dapetin barang dengan harga 70% lebih murah, kalau kamu sebenarnya nggak butuh, ya tetap aja kamu rugi 30% uang yang seharusnya bisa kamu simpen atau dipakai buat hal yang lebih penting. Promo itu bukan dosa, tapi jadi berbahaya kalau dia jadi alasan buat belanja impulsif. Belanja yang nggak direncanain. Belanja karena emosi, belanja karena takut ketinggalan, bukan karena memang udah kamu pertimbangkan. Dan kadang, yang bikin kita krisis finansial bukan pemborosan besar, tapi pemborosan kecil yang sering. Kayak bocoran air dari keran, gak kelihatan deras, tapi karena terus-terusan, lama-lama tagihan naik. Sama kayak pengeluaranmu. Hari ini cuma beli casing HP 20.000, besok tumbler diskon 30.000. Lusa skincare travel size 40.000. Lusa lagi kaos lucu 50.000. Sekali 2 kali oke. Tapi kalau hampir tiap minggu ada aja yang dibeli, coba totalin dalam sebulan. Udah berapa? Itu kenapa banyak orang yang gajinya naik, tapi tetap ngerasa nggak cukup. Karena pengeluarannya juga ikutan naik. Dan naiknya bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan yang dibungkus promo. Lucunya, kita bisa mikir panjang kalau mau beli barang yang mahal. Tapi kalau barangnya murah, kita cenderung mikir pendek. Kita ngerasa, cuman segini. Terus beli tanpa mikir.
Tapi justru disitulah pintu bocor keuangan terbuka. Karena kita nggak sadar, jumlah kecil tapi sering itu bisa lebih nyiksa daripada satu pengeluaran besar tapi penting. Kamu mungkin mikir, tapi kan aku kerja buat nikmatin hidup. Betul. Tapi nikmatin hidup itu beda sama hidup impulsif. Beda antara membeli karena layak dan membeli karena lapar mata. Kalau kamu bisa ngendaliin keinginan di tengah godaan promo, itu tandanya kamu udah mulai paham pentingnya disiplin finansial. Karena jujur aja, gak gampang. Promo itu godaannya gede banget. Apalagi kalau kamu capek, stres, atau butuh pelarian. Belanja itu jadi hiburan murah yang kelihatannya aman. Tapi hati-hati, bisa jadi candu. Dan candu promo itu nyata. Rasanya puas banget pas bisa dapetin barang murah. Ada sensasi menang. Tapi kayak gula, manisnya sesaat. Setelah itu, kadang muncul rasa nyesel atau sadar saldo udah tipis. Tapi karena udah jadi kebiasaan, minggu depan kita ulangi lagi. Kamu tahu nggak kenapa orang kaya bisa tetap kaya? Karena mereka tahu cara menunda kesenangan. Mereka mikir 2 kali sebelum ngeluarin uang. Mereka nggak gampang tergoda sama diskon. Karena mereka tahu uang itu alat, bukan pelarian. Sementara kita kadang terlalu gampang dibujuk. Bukan karena bodoh, tapi karena udah terbiasa mikir pendek. Udah terbiasa reward diri dengan barang, bukan dengan ketenangan. Dan pelan-pelan, itu ngerusak cara kita ngelola uang. Kamu pernah nggak lagi nunggu gajian sambil bilang, aduh, uang aku udah habis, tapi aku juga nggak ngerti habis buat apa. Nah, itu salah satu gejala invisible spending. Pengeluaran yang nggak kita anggap penting, nggak kita catat, nggak kita sadari, tapi dia nyata. Dan sering banget invisible spending ini datang dari barang promo. Barang yang kayaknya murah, tapi nyolong uang kita dikit-dikit. Makanya, penting banget punya kebiasaan nanya ke diri sendiri sebelum beli. Apa aku benar-benar butuh ini? Kalau nggak promo, apa aku masih tertarik beli ini? Kalau harus bayar harga aslinya, aku tetap pengen? Kalau jawabannya enggak, berarti itu bukan kebutuhan. Itu keinginan yang lagi nyamar. Kita semua pernah kejebak, nggak apa-apa. Tapi jangan dibiasain. Karena kalau terus-terusan, kamu bakal hidup dalam siklus. Kerja, dapat gaji, lalu belanja promo, terus saldo tipis, dan akhirnya nunggu gajian lagi. Capek, nggak ada progres. Dan parahnya, kita sering nyalahin gaji yang kecil. Padahal yang salah bukan itu, tapi cara kita ngeluarin uang. Promo itu kayak pedang bermata dua. Kalau kamu bijak, kamu bisa manfaatin buat beli barang yang udah kamu incar lama, dan kamu memang butuh. Tapi kalau kamu impulsif, promo bisa jadi alat buat kamu boros dengan bangga. Karena kamu ngerasa hemat, padahal nggak. Jadi lain kali kamu lihat diskon gede, jangan buru-buru klik beli sekarang. Ambil napas, tutup aplikasinya dulu. Tanya ke diri sendiri, apa ini benar-benar penting? Dan kalau ternyata jawabannya cuma karena lucu atau mumpung murah, ya udah, tutup keranjangnya. Biarkan dia menghilang dari hidupmu seperti mantan yang nggak jelas. Karena percaya deh, tenang secara finansial itu jauh lebih nikmat daripada punya barang promo yang akhirnya cuma numpuk di pojokan kamar. Dan kalau kamu bisa ngelewatin 1 hari tanpa belanja impulsif, rayakan. Itu pencapaian. Itu tanda kamu mulai waras secara finansial. Akhirnya semua balik lagi ke tujuan. Kamu mau hidup teratur atau hidup dalam siklus pengeluaran yang gak jelas? Kamu mau uangmu kerja buat kamu? Atau kamu terus kerja keras cuma buat nutupin pengeluaran yang gak penting? Pilihannya selalu ada di tangan kamu. Tapi ingat, keputusan kecil hari ini bisa jadi penentu hidup kamu beberapa tahun ke depan. Jadi jangan remehkan satu barang promo. Karena krisis finansial kadang dimulai dari keranjang belanja yang isinya cuma sedikit tapi sering. Kalau kamu merasa video ini mewakili realita yang pernah kamu alamin, mungkin sekarang waktunya buat ambil jeda. Nggak usah buru-buru beli. Cukup pikirin selama ini kamu bener-bener beli karena butuh atau cuma karena promo. Dan kalau kamu mau mulai hidup yang lebih stabil secara finansial, langkah pertamanya bukan nambah gaji, tapi ngerem belanja. Karena ternyata, kaya itu bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa bisa kamu tahan diri buat nggak ngabisin semuanya. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.